Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan ada di 10 derajat 42 menit dan membuat trine dengan Chiron. Energi Sagittarius adalah tempat kita melihat dari kejauhan. Ya, penggambarannya adalah anak panah. Kita mundur sebentar untuk kita bisa melaju ke arah yang tepat. Karena kita nggak mau ngelempar anak panah kita sembarangan gitu ya, nancep di mana-mana gitu. Enggak, bukan itu. Kita hari ini ingin agar lebih memahami apa yang kita inginkan sehingga kita bisa membidik ke arah yang sesuai dengan panggilan hati kita. Dan karena trine dengan Chiron di Aries dan Chironnya retro, maka memang ada bagian dari kita yang masih ada PR gitu loh. Jadi kalau kita ingin lari ya, ingin lari maraton atau mungkin lari 100 meter, anyway, cepat atau lambat artinya. Nomor satu kan yang harus kita persiapkan adalah diri kita, sehat dulu. Kita mau punya strategi apapun ya, kecepatan berapa, segala macam suplemen yang kita makan. Tapi nomor satu kan diri kita harus sehat dulu. Sehat, sepenuhnya sehat. Suplemen bisa bantu, tetapi yang paling penting adalah kitanya sehat dulu. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Ini adalah waktu ketika kita menelaah diri sendiri karena kita ingin apa yang kita bidik nanti itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kadang-kadang memang kita sampai di satu tempat ya, ini mungkin di pekerjaan. There's so many thing to do gitu ya, listnya panjang banget, nggak tahu mulai dari mana ya, dan akhirnya kita bertindak kayak apa yang ada di depan langsung dikerjain. Tetapi pada akhir hari kita menemukan ternyata ada hal penting yang harus dikerjakan dan itu terlewat, padahal kira-kira itu adalah hal yang penting. Jadi itu istilah antara urgent dan important. Kalau di tempat kerja itu kan dua hal itu yang paling penting. Nah, sebelum kita mulai kerja sama sekali, jadi duduk di kantor ya, misalnya ini di kantor ya, saya ambil satu contoh settingnya kantor. Duduk, ambil kertas, entah yang kertas kecil, entah notesnya kita atau apapun, buat list apa saja yang harus kita kerjakan. Setelah itu dari list tersebut kita harus pilih mana yang utama, mana yang penting, mana yang urgent. Kita lihat urgentnya berapa lama kita bisa kerjakan. Kalau cuma sebentar kita bisa langsung kerjakan, tetapi kalau misalnya it takes time dan ini masih dibutuhkan di hari berikutnya di mana ada hal lain yang lebih penting pada saat ini dikerjakan, maka kita harus memilih hal tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Lihat ke dalam. Karena apa? Karena kalau tadi settingnya pekerjaan, bos kan udah bilang, nanti dia bisa bilang, kan saya udah bilang sama kamu, kan saya udah email kamu, kan saya udah sampaikan caranya bagaimana gitu kan. Jadi kita di posisi yang salah kalau sampai kita mismanage hari ini. Seperti itu yang saya lihat. Nah, sebelum masuk lebih detail, saya ingin mengajak teman-teman melihat di derajatnya. Tadi kan di 10:42 menit dan bulan itu bergerak sangat cepat, tapi just untuk kita bisa memahami energi Sagittarius di titik tersebut, saya mengajak teman-teman kita mulai dari yang 10 derajat Sagittarius, tapi mungkin bisa dari yang 9 derajat ya. 9 derajat, a woman helps a child up a ledge on a winding path through the forest. From their new perspective, the morning star can be seen in the soft glow of dawn. A shower leading young soul into the light of higher understanding. Iya, di 9 derajat Sagittarius itu kita seperti punya tujuan hidup, yaitu membantu mereka yang lebih lemah, dan itu seperti kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan mereka. Jadi kita leader dari tim yang clueless tentang sesuatu gitu ya. Di 10 derajat Sagittarius, a magician in a vaudeville review begins his act
with a bit of funny stage patter. He then levitates his female assistant with the aid of not so invisible wire. The magician. Jadi ini kan dari niatan kita membantu mereka yang lemah, yang clueless, tapi kita merasa kita adalah posisi yang lebih paham. Di sini kan dia magician, dia seperti mengangkat seseorang naik ke atas ya, female asistennya itu nggak pakai wire, jadi kok bisa terbang gitu ya. Tapi dia kan magician, dia punya metodenya sendiri. High spirit enjoyment of life absurd parade, paying attention to what's going on in front of one's eyes, including people's amusing transparent scheme and deception. Ya, jadi di sini kita seperti tahu caranya membuat orang puas dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi kayak tadi bos misalnya demanding sesuatu kayak gini loh Pak, saya bisa ngerjain ya, bisa, aku bisa, udah tenang aja, tenang, mainkan Pak, mainkan, seperti itu kan. Kadang-kadang kita dengar begitu, padahal dalam hati kita tahu dia ngerti nggak sih apa yang dia omongin. Tapi sebagai magician dia harus mampu meyakinkan bahwa saya akan bisa atau tidak itu nanti akan diupayakan setengah mati. Nah, 11 Sagittarius, a hunter on safari peers through the bushes to spy upon a tribal ceremony. Naked tribesperson dance in front of a statue of a lion god, its eye glowing red in the firelight, connecting to one's primitive instinct, keeping dangerous passion at arm's length versus being obsessed and consumed by them. Jadi kita setelah berhasil meyakinkan seseorang bahwa kita bisa, sebenarnya kita masuk dalam situasi yang dangerous gitu ya. Dan kita lihat di situ ada kebiasaan orang lain, ada cara kita untuk mengerti mereka, tetapi kita juga bisa tertipu oleh apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu di 11 derajat. Sagittarius 12 derajat, a patriot climbs a flagpole in the enemy stronghold, removes their flag and replace it with that of his own country. Ini Six of Wands banget ya, kejayaan banget. Karena dia patriot, dia naik ke tiang bendera, kemudian benderanya itu bendera di tempat stronghold gitu, di tempat yang paling kuat lawan itu berhasil diambil alih sama dia. Itu 12. Kita lihat satu lagi yang 13 Sagittarius, saya jadi pengen tahu. Two lovers soar above a battlefield on the back of the winged horse Pegasus. Jadi setelah dia menang, dia itu terbang, two lovers. Jadi two lovers itu menggambarkan excitement, dan Pegasus tuh kuda yang punya sayap, soar, terbang ke atas, di bawah masih ada battlefield. Jadi sebenarnya pertempuran atau isu yang itu masih berlangsung, tapi karena kita adalah two lovers or somebody are two lovers ya, jadi mereka menemukan tambatan hatinya dan bisa keluar dari masalah tersebut dengan cara yang magical. Dan Sagittarius itu tempatnya magical thing ya, karena dia pengaturnya Jupiter. Jupiter itu adalah planet of luck. Jadi somehow di sini apa sih yang membuat kita beruntung? Itu kan niat baik kita. Kalau niat baik kita dari awal adalah membantu, bukan mengambil, ya, maka biasanya help comes just like that gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan. Tetapi nggak ada yang gratis. Artinya semua diupayakan dengan sepenuh hati dan tiba-tiba keberhasilan tuh di depan mata. Kenapa? Karena ya Jupiter itu kan planet of luck-nya tadi. Oke, di sini gambar beruang, burung dan surat. Kalau secara umum beruang adalah tentang power, empowerment, tentang kemampuan, tentang kapasitas kita. Burung adalah tentang komunikasi, dan surat tentunya kita tahu ini adalah satu kesepakatan atau formal kontrak, something like that. Jadi kayaknya kalau sementara di sini adalah
kita tuh udah punya kekuatan dan kita dilihat sebagai orang yang punya kekuatan, punya kapasitas sendiri, punya kapabilitas sendiri. Dan pada hari ini kita bicara dengan ringan gitu ya. Mungkin kita memang jadi bisa nggak ya, atau gimana kalau kira-kira sekian lah gitu ya, total projectnya gitu, bisa nggak diterima gitu, atau ini jadi atau tidak beli, sebentar ya saya pikir-pikir dulu, terus ngobrol kanan kiri, pada akhirnya terjadilah kontrak tersebut ya. Jadi kontrak itu bisa terjadi karena ada negosiasi, karena kita juga dilihat sebagai orang yang mampu. Isn't that nice? Di sini quiet retreat. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Ini exactly tadi ceritanya adalah energi Sagittarius ya, energi gimana kita nggak mau sembarangan ngelepas anak panah, sehingga kita mengambil waktu kita dengan sengaja, tidak terburu-buru, menghayati, meresapi, menganalisis, menelaah apa yang menjadi keinginan kita, thoughts and feelings, something like that. Ini satu kartu yang jumping, 3 kartu di sini. Ini saya nggak tahu kenapa kartu ini rajin banget datang ke saya ya. Hot moon ini orang keringatan, kepanasan, my god, dan dia selalu di tempat yang current situation, so it happen again. Kalau memang resonate, tapi untungnya kartu di kiri sama kanan tidak sepanas itu. Tapi yang jelas kartu yang di tengah ini yang current situation ini, memang ini adalah hari yang relatif tension ya. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya tensionnya tidak terlalu terlihat ya. Kalau kita lihat dari sini, nah tensionnya ternyata ada memang. Si Juno dan Ceres ini memang tentang kontrak, apalagi focal point dari T-square-nya bulan. Jadi kita tuh sedang melihat ada kontrak terkait dengan kesejahteraan, pekerjaan, mungkin apapun yang menghasilkan uang gitu ya. Dan saat ini kita sedang berpikir jauh, apakah kontrak ini akan membawa kita pada keberuntungan, dalam arti Ceres ya, kesejahteraan kita nanti. Dan kayaknya karena ini T-square, maka kita sebenarnya berada di antara titik yang agak conflicting, entah mungkin kurang gitu ya dari apa yang kita harapkan, atau mungkin dalam perkara waktu. Anyway, ini kayak kita sedang menelaah kontrak, itu kan kira-kira yang kita pikirkan ini ada yang membuat kita bisa rugi atau enggak, ini udah cukup membantu kita atau tidak, apakah ini masih bisa diterima atau tidak, something like that. Dan ini dibicarakan, itu yang bikin tension. Tapi anyway, kita previous eventnya adalah self reflection. Saya baca dulu karena saya nggak terlalu ngerti. Be curious about your own nature. Choose to turn inward to quietly contemplate who and what you are and want. The more you know about yourself, the more you are able to steer yourself well. Know what you believe and why, yet be open to the development and new beliefs and ways of being. Iya, jadi ini sama sebenarnya energinya sama yang tadi ya, yang satu kartu loncat. Jadi memang ini hari kita perlu untuk paham tentang diri kita. Karena apa? Karena kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan, dan kita itu tension untuk mengambil keputusan, terlalu banyak pertimbangan barangkali. Anyway, action yang berikutnya, near future-nya ini, maka setelah apapun yang kita bisa lewati,
ketegangan ini dalam mengambil keputusan, maka kita lalu tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kembali lagi, iya atau tidak itu dikembalikan ke diri sendiri. Tapi secara konsisten bacaan ini jelas begitu, dan somehow kita dilihat mampu. Ingat tadi di derajat-derajatnya Sagittarius, the time has come to take action, let go of your paralysis. Jadi kita sempat diam lama ya, dan kita sebenarnya agak berat untuk mulai melakukan sibuk-sibuk ini, whatever itu ya, karena paralisis itu kan nggak bergerak ya. Let go of your burden step by step ya. Jadi kayak tadi ya, kita buat list banyak banget, dan kalau kita bingung nggak tahu mulai dari mana dan takut kita salah ambil keputusan mana yang dimulai duluan, maka mau nggak mau ambil waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit, list your activity, list your homework, kemudian buat prioritasnya. Oke, kita masuk ke sini, new reading 4 kartu. Stuck in the past, selective memory, releasing the past, healing inner child. Jadi kayaknya memang somehow kita masih sukar bergerak ya. Ini kayak gigi satu mobil gitu ya, ada batu di depan gitu, jadi kayak berat banget gitu ya gigi satunya gitu, udah nggak gerak juga gitu loh. Terus challenge-nya intelligent, clear communicator, self-aware, independent. Iya, jadi kenapa sih kita malas banget gerak, kita malas banget gitu mulai ya, karena kita tuh sebenarnya takut kehilangan independence-nya kita. Kalau saya ngerasanya lihatnya seperti itu. Jadi kayak kita tuh sedang melemparkan diri kita ke tempat dimana kita akan jatuh ke tempat yang banyak lemnya dan takut lari itu sukar. Dan gimana kalau saya ternyata nggak suka di tempat itu, something like that, itu yang saya rasakan. Advice, optimis, see this very nice, no, advice-nya optimis aja, you can do it, kamu kan bisa. Tapi gimana kalau aku nggak suka? Udahlah, semuanya itu nanti bisa dijawab, boundlessness, peace, astrology, you know how. Jadi artinya kita bisa mengarahkan, kita astrologi itu kan kita bisa menavigasi diri kita kemana kita ingin. Outcome-nya creative brainstorming. Oke, saya ambil creative brainstorming ketika kita bisa melihat banyak sekali option untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya ini kreativitas, begitu kita berani masuk ke dalam situasi ini kan excitement dari kreativitas kan bisa muncul. Oke. Satu kartu ini untuk menutup bacaan hari ini, Spirit Guides. Love is who you are and why you are here. Yes, you are love. You are love. So don't mind about anything, you are love. Kamu cinta, kamu itu adalah cinta. Cinta, mencintai, dicintai, segumulan cinta, bunga cinta, whatever that is, but love, love, love. Isn't that nice? Wanita yang dirasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.